Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Fikri Ali dari kelas Sistem Informasi Reguler B 2018. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas saya tentang menganalisa proyek sistem informasi. Pada kesempatan ini, saya mengambil contoh tugas akhir dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Sekolah berbasis website studi kasus MI Anizomiyah Depok. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu merancang suatu aplikasi akademik yang multi-user yang berbasis website agar lebih terkomputerisasi dan terintegrasi, sehingga membantu user dalam menyajikan data sekolah dengan proses yang cepat dan tepat. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat dari proyek ini, yang pertama, mewujudkan konsep sistem informasi dalam aktivitas-aktivitas organisasi guna meningkatkan kualitas kerjanya dan sistem prosedur yang jelas. Yang kedua, penyimpanan data yang terstruktur sehingga memudahkan untuk membuat laporan sekolah. Yang ketiga, memudahkan pihak sekolah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan data akademik yang lebih tepat dan akurat. Adapun metode pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis yaitu metode pengembangan sistem waterfall. Selanjutnya, uraian dari metode pengembangan sistem informasi menggunakan Work Breakdown Structure atau biasa disingkat WBS. Berikut penjelasan diagram WBS-nya. Pada diagram WBS, pengembangan proyek sistem informasi sekolah berbasis web pada Madrasah Ibtidaiyah An-Nizamiyah Depok terbagi menjadi 6 tahap, yaitu 1.0 investigasi awal, 2.0 analisis, 3.0 perancangan sistem dan perangkat lunak, 4.0 implementasi sistem, 5.0 integrasi dan pengujian sistem, dan yang terakhir 6.0 operasi dan pemeliharaan. Pada tahap 1.0 investigasi awal terbagi lagi menjadi 3 tahap pada tingkat kedua, yaitu 1.1 melakukan pengumpulan data dari sekolah MI An-Nizamiyah Depok, 1.2 mengidentifikasi prosedur dan proses sistem lama yang terjadi pada MI An-Nizamiyah Depok, 1.3 membuat dokumentasi akhir hasil investigasi yang dilakukan. Pada tahap 1.1 terbagi lagi menjadi 3 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 1.1.1 melakukan wawancara dengan pihak sekolah MI An-Nizamiyah Depok, 1.1.2 melakukan observasi ke MI An-Nizamiyah Depok, 1.1.3 mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi alur proses pada MI An-Nizamiyah Depok. Pada tahap 1.1.1 terbagi lagi menjadi 6 tahap pada tingkat keempat, yaitu 1.1.1.1 menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh interviewer. 1.1.1.2 membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pihak sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh interviewer. 1.1.1.3 membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pihak sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh interviewer. 1.1.1.4 menyiapkan lokasi wawancara dengan pihak sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh interviewer. 1.1.1.5 melakukan wawancara dengan pihak sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh interviewer. 1.1.1.6 membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh interviewer. Pada tahap 1.1.2 terbagi lagi menjadi 3 tahap pada tingkat keempat, yaitu 1.1.2.1 membuat surat izin melakukan observasi ke pihak sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh interviewer. 1.1.2.2 melakukan observasi pada alur proses MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh surveyor. 1.1.2.3 melakukan dokumentasi hasil observasi pada alur-alur proses MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh staf administrator. Pada tahap 1.1.3 yang dilakukan oleh staf supporting terbagi lagi menjadi 2 tahap pada tingkat keempat, yaitu 1.1.3.1 dokumentasi hasil wawancara dengan pihak sekolah MI An-Nizamiyah Depok, 1.1.3.2 dokumentasi hasil observasi alur proses sistem sekolah MI An-Nizamiyah Depok. Pada tahap 1.2 terbagi lagi menjadi 2 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 1.2.1 membuat flowchart
prosedur dan proses sistem sekolah yang terjadi pada sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh sistem analis. 1.2.2 Membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem sekolah yang terjadi pada sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh staf administrator. Pada tahap 1.3 terbagi lagi menjadi dua tahap pada tingkat ketiga, yaitu 1.3.1 mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal pada sistem sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh staf supporting. 1.3.1 mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal pada sistem sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh technical writer. Selanjutnya, pada tahap 2.0 analisis terbagi lagi menjadi tiga tahap pada tingkat kedua, yaitu 2.1 analisis masalah, 2.2 analisis kebutuhan, 2.3 analisis keputusan. Pada tahap 2.1 terbagi lagi menjadi 4 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 2.1.1 menelusuri detail masalah yang ada pada sistem lama yang terjadi pada MI An-Nizamiyah Depok, 2.1.2 menentukan masalah yang ada pada sistem lama yang terjadi pada MI An-Nizamiyah Depok, 2.1.3 menganalisa masalah yang telah dirumuskan yang dilakukan oleh sistem analis, 2.1.4 membuat dokumentasi akhir hasil analisis permasalahan yang dilakukan oleh staf administrator. Pada tahap 2.1.1 terdapat satu tahap pada tingkat keempat, yaitu 2.1.1.1 mempelajari hasil investigasi awal pada sistem sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh sistem analis. Pada tahap 2.1.2 terbagi menjadi 3 tahap pada tingkat keempat, yaitu 2.1.2.1 mencari permasalahan yang berkaitan yang dilakukan oleh sistem analis, 2.1.2.2 merumuskan masalah yang telah diidentifikasi yang dilakukan oleh sistem analis, 2.1.2.3 menentukan prioritas penyelesaian masalah yang dilakukan oleh sistem analis. Pada tahap 2.2 terbagi menjadi 5 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 2.2.1 menganalisa kebutuhan hardware dan software yang dilakukan oleh sistem analis, 2.2.2 menganalisis sistem database yang akan digunakan yang dilakukan oleh sistem analis, 2.2.3 menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan yang dilakukan oleh sistem analis, 2.2.4 menguraikan prosedur dan alur sistem yang akan dibuat yang dilakukan oleh sistem analis, 2.2.5 membuat dokumentasi akhir hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh staf administrator. Pada tahap 2.3 terbagi lagi menjadi 5 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 2.3.1 mengumpulkan data untuk menganalisis keputusan sistem, 2.3.2 merumuskan kandidat pengembangan sistem, 2.3.3 merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis, 2.3.4 menentukan kandidat sistem terpilih pada pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis, 2.3.5 membuat dokumentasi hasil akhir analisis keputusan yang dilakukan oleh staf administrator. Pada tahap 2.3.1 terdapat satu tahap pada tingkat keempat, yaitu 2.3.1.1 mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem informasi sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh sistem analis dan project manager. Pada tahap 2.3.2 terbagi lagi menjadi 3 tahap pada tingkat keempat, yaitu 2.3.2.1 mendefinisikan kandidat pengembangan sistem informasi sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh sistem analis dan project manager. 2.3.2.2 menganalisis kandidat pengembangan sistem informasi sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh sistem analis dan project manager. 2.3.2.3 membuat dokumentasi hasil rekomendasi kandidat pengembangan sistem informasi sekolah MI An-Nizamiyah Depok yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya, pada tahap 3.0 terbagi lagi menjadi 6 tahap pada tingkat kedua, yaitu 3.1 perancangan aplikasi, 3.2 perancangan database, 3.3 perancangan modul, 3.4 perancangan modul utama, 3.5 perancangan user interface,
3.6 membuat dokumentasi hasil perancangan sistem dan perangkat lunak yang dilakukan oleh staf administrator. Pada tahap 3.1 terdapat satu tahap pada tingkat ketiga, yaitu 3.1.1 merancang logika proses sistem usulan atau DFD untuk sistem informasi sekolah MI Anizomia Depok yang dilakukan oleh sistem analis. Pada tahap 3.2 terbagi menjadi 3 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 3.2.1 merancang logika struktur penyimpanan data atau ERD untuk sistem informasi sekolah MI Anizomia Depok yang dilakukan oleh sistem analis dan database administrator. 3.1.2 merancang spesifikasi database yang dilakukan oleh sistem analis dan database administrator. 3.1.3 menerjemahkan ERD ke LRS yang dilakukan oleh sistem analis dan database administrator. Selanjutnya, pada tahap 4.0 terbagi lagi menjadi 5 tahap pada tingkat kedua, yaitu 4.1 menentukan hardware dan software yang akan digunakan sistem yang dilakukan oleh sistem analis. 4.2 membuat pengkodean program yang dilakukan oleh programmer. 4.3 membuat pengkodean database yang dilakukan oleh programmer. 4.4 melakukan uji coba sistem per unit yang dilakukan oleh user testing. 4.5 membuat dokumentasi terhadap implementasi dan uji coba sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya, pada tahap 5.0 integrasi dan pengujian sistem terbagi lagi menjadi 3 tahap pada tingkat kedua, yaitu 5.1 melakukan pengujian sistem secara black box yang dilakukan oleh user testing. 5.2 memberikan pelatihan kepada user yang dilakukan oleh project manager. 5.3 membuat dokumentasi hasil dari integrasi dan pengujian sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Pada tahap 5.2 terbagi lagi menjadi 2 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 5.2.1 menyiapkan pelatihan yang dilakukan oleh staff supporting. 5.2.2 penutupan pelatihan yang dilakukan oleh project manager. Selanjutnya, pada tahap terakhir 6.0 operasi dan pemeliharaan terbagi lagi menjadi 3 tahap pada tingkat kedua, yaitu 6.1 mengidentifikasi kekurangan dari sistem yang dilakukan oleh sistem analis dan project manager. 6.2 mengevaluasi kekurangan sistem agar kebutuhan sistem terpenuhi yang dilakukan oleh sistem analis dan project manager. 6.3 melakukan perbaikan atas implementasi unit sistem yang dilakukan oleh sistem analis dan project manager. Adapun sasaran pada proyek ini adalah kepala sekolah, guru, staf keuangan, staf perpustakaan, dan tata usaha. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.